Jadi kalau kita lambat sekali kembali ke Allah, pikiran kita lambat, itu nyambung ke Allahnya, ya pasti gelisah terus. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi salah satu hal yang sangat penting sekali dari semua kejadian adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Kalau kita dominannya ingat virus, gelisah. Dominannya ingat uang, gelisah. Dominannya ingat apapun tentang dunia ini tidak dikaitkan dengan pemiliknya, pasti kita dapat alarm, yaitu alarm penting adalah hati kita gelisah. Jadi gelisah itu bukan sesuatu yang buruk kalau kita segera menyadari bahwa alarm dari Allah ini apa maksudnya. Alarm kita gelisah itu adalah Allah sengaja membuat kita gelisah agar kita bisa kembali mengingatnya. Jadi kalau kita sudah tidak enak hati, itu tidak ada yang bisa membuat hati ini jadi enak lagi selain Allah, ya. Karena hati kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di dalam masalah hidup ini kita sudah mentok, sudah bingung mau mikir apa lagi. Rasanya sudah susah sekali. Ini susah, ini susah. Nah itulah saat yang paling bagus kalau sudah tidak bisa dipikirkan lagi masalah kita, maka kuncinya adalah cepat saja istighfar. Zikir apa nih kalau situasi sudah serba nggak enak, mau mikir ini nggak bisa, ngejawab nggak bisa. Kalau kita benar-benar kepentok seperti itu, mikir tidak jadi solusi, maka perkuatlah zikirnya. Zikirnya apa? Istighfar. Ampun ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Setiap kali kita ada tidak enak saja hati kita, nah kita harus tahu, oh ini tidak enak, Allah mengirimkan alarm. Apa yang salah pada diri saya? Misalkan urusan dengan keluarga di rumah, gak enak, jangan berlama-lama mikir, ya istighfar dulu, ampun ya Allah. Engkau buat hati saya gelisah, pasti ada yang salah nih pada diri saya. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Ampun, nanti kan Allah ngeliat tuh, kita sedang istighfar, kita sedang berusaha mikirin dosa, Allah tahu. Kita sedang berusaha menemukan kesalahan kita sedang berusaha menafakuri dosa-dosa kita, Allah tahu persis karena Allah tahu pikiran kita, tahu apa yang kita lakukan, tahu isi hati kita. Nanti mudah bagi Allah membuka kesalahan kita. Bagaimana caranya? Bisa langsung kepikir oleh kita, bisa juga lewat orang lain. Mungkin lewat istri, lewat suami, lewat anak, lewat terserah Allah lah. Tiba-tiba diskusi, kebuka, oh ini kesalahan saya. Kalau kita terbuka kesalahan kita dan itu berkaitan dengan orang, jangan sungkan untuk segera minta maaf. Maaf. Tidak usah sibuk bela diri, tidak usah sibuk kita merasa banyak. Boleh kalau suatu saat ada alasan, tapi alasan yang kita kemukakan ini alasan yang sebenarnya atau alasan yang kita ada-adakan supaya kita tidak disalahkan atau tidak salah. Tapi kalau kita salah, ngaku saja. Karena petunjuk dari Allah lewat siapapun yang Allah kehendaki, kan Allah tahu kesalahan kita, Allah tahu dosa kita, Allah tahu
semuanya, tahu semuanya. Dan kita minta kepada Allah dengan istighfar, mohon ampunan, supaya dalam tobat kita adalah dengan menafakuri dosa. Hadirin, sebetulnya ini yang paling utama ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang mungkin menganggap kita sabar, oh kamu sabar. Aslinya itu sabar itu adalah karunia Allah bagi orang yang kembali ke Allah di dalam segala urusan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita lambat sekali kembali ke Allah, pikiran kita lambat, itu nyambung ke Allahnya, ya pasti gelisah terus. Biasanya kalau kita rajin tafakur, yang pertama kita temui itu adalah dosa-dosa besar kita. Aduh, astagfirullah. Dari mulai balik, astagfirullah. Nanti oleh Allah dibuka file-filenya, aduh, malu kita ini. Nanti kalau sudah banyak menangisi dosa-dosa besar, kita terus istighfar, nanti dosa-dosa sedang yang asalnya tidak dianggap dosa, aduh itu dosa. Lama-lama kita banyak istighfar, dosa kecil, ketemu nanti dosa-dosa yang halus. Jadi kita tuh bawanya, ampun ya Allah ampun. Lama-lama kejadian apapun yang nggak enak aja kejeduk, atau ada orang yang ngomong nggak enak, atau lihat sikap anak, atau apapun yang nggak enak, astagfirullah. Ini teh pasti ada dosa saya apa, astagfirullah. Mungkin suatu saat ketemu dengan orang yang ngebohong, orang yang nipu, orang yang menyakiti, orang yang menghina, orang yang memfitnah. Kita terus saja. Astagfirullah. Ini tuh zikrullah hadirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi teruslah kita istighfar sambil berdiri, duduk, jalan, berbaling, buka HP, lihat yang tidak layak, astagfirullah. Lagi ngobrol, ternyata ada yang kelebihan, astagfirullah. Tapi istighfarnya itu jangan sampai acting, hanya ingin dilihat orang kita sedang istighfar, dan kita merasa senang orang tahu kita istighfar, dan kita juga merasa jangan main-main loh sama saya kan ahli istighfar. Kalau sudah istighfar acting kayak gini, ini cari penyakit, tidak boleh ya. Kita harus pastikan istighfar kita istighfar yang asli gitu, astagfirullah. Kalau memang akan jadi masalah istighfar kita didengar orang dan kita pun merasa ya, ini istighfar saya ini ada rada actingnya. Nah udahlah, kita istighfarnya lebih pelan lagi, sendiri-sendiri. Ada yang sedang duduk, tafakur, astagfirullah. Allah tahu kita sedang mulutnya memohon ampunan kepadanya. Allah juga tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita. Allah nanti akan menuntun kita sesuai dengan janjinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.